Gedein dikit lagi. Iya, iya. Ya, dimulai ya. Taruh headset kayaknya itu. Selanjutnya yaitu konsonan. Consonant is phoneme whose articulation involves some edible obstruction in the oral cavity. Di sini ada beberapa contohnya, beserta simbolnya juga. Contoh yang pertama yaitu simbolnya huruf P, dibacanya P. Contohnya itu pen, stop. Yang kedua yaitu huruf K, dibacanya K. Contohnya yaitu can, cat. Yang ketiga yaitu huruf B, dibacanya B. B. Contohnya yaitu big, bag. Selanjutnya yaitu seperti huruf F, dibacanya F. Contohnya yaitu free, view, fun. Selanjutnya yaitu simbol S, dibacanya contohnya vice, sun. Selanjutnya yaitu simbolnya T. Contohnya try. Selanjutnya yaitu simbol D, dibacanya D. Contohnya itu die, dot, duck, dog. Simbol selanjutnya itu huruf G, dibacanya itu G. Contohnya yaitu good, gate. Terus ada simbol hurufnya L, dibacanya look, like. Selanjutnya yaitu simbolnya huruf N, dibacanya N. Contohnya like, name. Selanjutnya yaitu simbol huruf M, dibacanya M. Contohnya yaitu mind, mouse. Selanjutnya itu simbol R, dibacanya, contohnya yaitu right, run. Simbol selanjutnya yaitu huruf V. Contohnya yaitu never, very. Selanjutnya yaitu huruf W, contohnya yaitu well and win. Simbol selanjutnya itu seperti huruf J, contohnya yaitu year sama new. New. Simbol selanjutnya yaitu huruf Z, dibacanya Z. Contohnya itu side dan zoo. Simbol selanjutnya yaitu seperti huruf F, contohnya yaitu fish, wish. Selanjutnya yaitu contoh bawahnya yaitu this and that. Terus di bawahnya itu ada chair and rich. Di bawahnya lagi itu ada seperti huruf D dengan S. Contohnya mayor and judge. Dan yang terakhir itu ada huruf seperti N, dibacanya ang. Contohnya sing and king. Udah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jadi yang ingin bertanya silahkan. Saya nanya. Iya, udah silakan. Tadi kan dijelaskan sama Rani Evilia itu tentang short TOEFL sama long TOEFL kan? Apa tadi? Vowel. Vowel. Oh iya, TOEFL. Nah, apa perbedaan short TOEFL sama long TOEFL itu? Dari namanya aja udah short semua. Ini yang nanya siapa ya? Imelda Bonsi. Iya. Apa yang membedakan gitu? Bacanya gimana? Yang nanya ini siapa? Melda. Imelda. Ada perbedaan short sama long ya? Iya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Iya. Tadi kan udah disebutin, cara bacanya juga udah disebutin. Sekarang berikan satu contoh kalimat dengan pengucapan vowel atau konsonan yang lebih tepat. Terima kasih. Oke. Boleh nanya lagi nggak? Saya mau nanya. Boleh deh satu lagi apa? Jadi gini, nah kan di phonetic symbol itu kata de itu dibaca kalau di Yuka itu kan di. Nah, tapi kalau bukan ketemu huruf vokal itu dibaca de. Kayak kalau pakai huruf vokal kayak dia ketemu a i u e o kayak di ejel. Kenapa dia dibaca di? Terus waktu kalau kayak dia nggak ketemu huruf vokal dibacanya de. Itu kenapa? Udah itu aja. Bisa diulangi nggak sih? Fatma, Iya, bisa diulangi lagi nggak pertanyaannya? ini kan kata de itu kalau di kalau dia di belakangnya ada huruf vokal itu dibaca di. Terus tapi kalau dia ketemu bukan huruf vokal kayak huruf biasa itu dibaca de. Itu kenapa? Ya, makasih. Oh, jadi maaf Pak. Iya. Jadi kenapa pas ketemu huruf vowel setelah de itu dibacanya di, tapi Ketemu setelah huruf ketemu vokal. huruf konsonan dibacanya de, gitu ya? Bukan, kalau ketemu huruf vokal kayak di ejel gitu terus Iya, dibacanya di di gitu. education. Nah, Iya, iya. gitu. Masih.
Udah boleh jawab ya? Kalau udah ada yang bisa jawab, jawab aja. Ya, Tadi yang pertama pertanyaannya pertanyaan dari apa? Fatma Ulfa. Tadi kan pertanyaannya kenapa huruf D, bukan, kata D itu ketika ketemu huruf vowel setelahnya dibacanya D. Kalau ketemu konsonan setelah huruf D-nya itu dibacanya D. Kalau menurut kami itu untuk membedakan gitu. Terus sepertinya memang udah aturan dari sananya begitu juga gitu pelafalannya. Contohnya itu kayak misalkan apple diawali oleh huruf vowel kan A. Jadi dibacanya di apple. Terus kalau konsonannya contohnya itu city. Diawali huruf C kan, itu konsonan dibacanya D. Jadi the city. Jadi untuk membedakan aja mungkin. Yaudah. Gimana makasih. Fatma Ulfa? Ya. That's great. Udah jelas. Really. Oke, makasih. You're welcome. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melda ya, yang apa perbedaan short vowel sama long vowel. Iya. Kalau short vowel itu adalah segmen vokal sederhana non-kompleks yang terjadi di dalam inti suku kata. Kalau dia long vowel itu adalah vokal yang terkait dalam dua slot X di dalam suku kata. Contohnya apa? Misalnya kayak mana? Kalau yang short vowel sama itu long, satu aja. Ya, bentar. Di dalam PPT tadi udah ada ya contohnya short vowel sama long vowel. Jadi contoh dari short vowel itu kayak gini. Kayak P kebalik tadi itu dibacanya itu jadi contohnya cup. Tapi kalau dia long vowel itu lebih panjang. Contohnya kayak yang pertama di long vowel itu itu long vowel. Kalau short kan kalau long gitu perbedaannya. Iya, udah jelas. Izin menambahkan boleh nggak? Sudah jelas? Ya, silakan saya ingin menambahkan. Iya, izin menambahkan ya. Jadi kan kalau yang di short vowel sama long vowel itu sebenarnya bedanya di harokatnya kalau di bahasa Arab ya.
di panjang pendeknya. Jadi kalau yang short itu cuman sekali aja, kayak cuman satu aja ketukannya. Tapi kalau yang dia long vowel dia 2 ketukannya. Contohnya kayak gini, huruf I itu kan banyak I ya, normal I. Itu contohnya happy. I'm happy gitu aja. Tapi kalau melihat SEE itu dia kan jatuhnya cara bacanya long vowel ya, I, cuman dia ada titik 2 yang artinya panjang. Jadi bukan cuman I see you, tapi I see you gitu. I gitu. I can listen, I can see gitu. Jadi emang ada 2 harokat gitu. Dia panjang, nggak cuman satu kayak happy gitu, tapi dia panjang see gitu. That's it. Thank you. Ya benar kata Zakia tadi. Terima kasih Zakia. Makasih Zakia. Iya, sama-sama. Wenuk anjing. Ini nggak ada suara apa diem ya emang ya? Ada diem. Emang diem. Oh. Diem lagi nyari jawaban satunya. Tadi itu pertanyaannya contoh itu ya, kalimat. Iya. Sebelumnya Elaza tadi contoh kalimat apa kata ya? Contoh kalimat. Kalimat. Coba itu tolong Akil PPT-nya. Oke. Elaza kalimat vowel atau konsonan ya? Ya, itu kan tadi kan udah jelasin. Nah, jadi boleh tuh mau vowel atau konsonan dengan pengucapan yang lebih tepat gitu. Salah satu aja kan? Iya, Enggak. kalimatnya satu. Maksudnya tuh Yang dimaksud kan Zaid. itu Yang kan dimaksud kan kalimat. Jadi mau vowel yang long atau short itu terserah, yang penting satu kalimat gitu. enggak sih. Apa mau dibantu jawab? Ini BTW mau slide mana? Izin menjawab dulu ya. Izin menjawab. Contoh yang short vowel aja. Coba. Yang simbolnya coba.
Contohnya itu itu di situ kan ada contoh put gitu kan. Dibacanya tetap put gitu. Contoh kalimatnya itu misalkan I put the book on the table. Gitu. Gimana Laza? Iya, bisa bisa ditulis nggak? Kan diliatin aja gitu ke kameranya sama huruf diftongnya gitu. Kan misalkan yang put, terus yang put itu yang fonetiknya kayak gini gitu. Terus dibaca pas diliatin ke kamera gitu. Biar kelihatan sama tulisannya. Oke. Tapi sebelumnya kalau ada yang menambahkan silakan. Ada yang mau menambahkan? Mau ditambahin? Ya udah. Izin menambahkan ya, guys. Ini saya punya, halo, siapa tadi yang tanya? Fatma ya, Pak? Apa Helaza? Helaza. Oke, Helaza. Jadi maksudnya kan suruh buat kalimat ya. Di kalimat itu dia mengandung unsur vowel ataupun yang konsonan ya terserah begitu. Tapi rata-rata dalam satu kalimat itu biasanya mengandung vowel iya, konsonan iya, vowelnya baik yang pendek sama yang panjang pasti ada kalau di kalimat. Ini saya ada contoh kalimat, ini kalimat kemarin yang tugas dari Pak Rido itu. Ini nggak tahu sih kelihatan apa enggak. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi kan kalimatnya gini nih. Di share screen aja. Ya? Share screen aja. Share screen. Kayak mana sih caranya? I don't know how to share the screen. Nah, lo yang pernah share screen pakai HP kasih tahu. Coba gue kasih aja ya kayak yang kemarin yang translate-an dari Oxford itu, terus nanti di-share di sini. Boleh, lanjut aja. Ya udah. Berarti gue kirim ke Renal apa kirim ke Akil? Gue aja. Oke. Renal aja ding. Lo aja Nal ya. Enggak.
share apa? Udah lah, nggak apa-apa, Itu- gue aja udah terlanjur dikirim. Iya. Udah masuk kan Kyo, Pak, itunya gambarnya? Buram gitu nggak sih? Oh iya. Nah, ini udah kelihatan, udah dicoba semuanya udah lihat ke itu belum? Kelihatan nggak kamu orang? Screen. Kalau saya sih kelihatan. Kelihatan kok. Kelihatan. Oke. Oke. Oke, ke kalimat yang pertama aja ya. Kan di situ yang warna biru itu fonetiknya, cara bacanya. Itu yang pertama yang di coronavirus itu sebenarnya cara bacanya bukan seperti coronavirus gitu ya. Ini ada itu dia nggak ketranslate, tapi kalian bisa lihat contohnya itu yang di bagian ini discover coronavirus. Nah, itu kan ada strip kemudian K E R E U tapal kuda gitu, N E V A I R E S. Nah, di situ kan ada unsur konsonannya yang di ke. Kemudian ada unsur vowelnya juga di situ. O itu diphthong. Diphthong itu dia panjang kan E ketemu O jadi diphthong. Ke row. Kemudian ne ini yang ini mengandung unsur vowel tapi yang short. Kemudian ada vi. Vi ini mengandung unsur diphthong. A ketemu sama I. Gitu. Oke. Kemudian di disease di situ. Itu ada D ya. D-nya bukan D banget tapi ada kayak E gitu, D. Kemudian ZI strip 2 sama dengan ya, tanda sama dengan dan Z. Nah, itu kan dia harus panjang ya karena dia long vowel atau bahasa lainnya itu namanya tense. Jadi dia 2 harokat gitu bacanya. Jadi bukan cuman disease aja tapi disease. Coronavirus disease kayak gitu. Kayak emang panjang pendeknya itu emang udah teratur sama di fonetik. COVID-19 is an infectious. Nah, infectious itu kan ada sh ya, ada konsonan sh di situ. Infectious disease caused panjang kan O, caused ini bacanya caused.
O ketemu sama titik 2 berarti dia harus panjang. Berarti dia mengandung vowel yang long vowel. Caused by di sini B ketemu A ketemu I. Berarti dia adalah diphthong. Caused by a newly di situ U ketemu titik 2 berarti dia yang long vowel tadi yang dibaca 2 rokat gitu. Discovered ini mengandung unsur konsonan iya dan mengandung unsur short vowel. Coronavirus, most people juga iya. Cara baca people itu ternyata bukan cuma people aja tapi ada mengandung long vowel jadi bacanya people kayak gitu. Oke. Infected normal dia with ini the COVID-19 virus. Jadi kalau digabungin di kalimat coronavirus disease, COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Kayak gitu. Panjang pendeknya karena dia ada ini long tadi, long vowel sama diphthong. Oke, udah. Oke. Udah bisa dilanjut ke kelompoknya. Oke, makasih Zakia udah bantu jawab. Iya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, presentasi ini akan kami tutup. Sudah cukup? Cukup. Kayaknya cukup. Kami akhiri, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.